Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang-pejuang PTN yang mudah-mudahan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ketemu nih bersama dengan saya, Kak Aji. Ya, kita udah beberapa hari nggak ketemu. Kita hari ini bertemu lagi, alhamdulillah, dalam rangkaian masih dalam seputar Expo University tahun 2021 ya. Hari ini kita akan membahas universitas yang ada di Bandung ya, universitas negeri yang ada di Bandung, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia ya. Hari ini telah hadir bersama-sama kita ada narasumber dari UPI ya, yaitu dengan Kak Faisal Zaki Afianto. Halo Kak Faisal. Halo Kak, halo semuanya. Nah, ini ada Kak Faisal ya. Kak Faisal adalah perwakilan dari Universitas Pendidikan Indonesia yang akan memaparkan seluk-beluk tentang UPI mungkin ya Kak nanti Kak ya, biar ada gambaran nih mengenai bagaimanakah UPI untuk adik-adik kita nih yang kelas 12 terutama yang akan menempuh jalur baik itu SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri ya. Jadi biar ada gambaran nih mengenai Universitas Pendidikan Indonesia, jurusannya ada apa aja di sana nanti, kemudian bagaimana perkuliahannya, bagaimana sosialisasi di sana seperti apa gitu ya, kehidupan di sana seperti apa, mungkin nanti akan lebih detail akan dipaparkan oleh Kak Faisal. Nah, untuk memulai acara hari ini kita awali dengan basmalah bersama-sama ya, mudah-mudahan lancar di Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat buat kita semua ya. Kita mulai dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kak Aji, Kakak buka acara hari ini untuk mengefektifkan waktu. Mari kita sambut nih Kak Faisal dari Universitas Pendidikan Indonesia ya. Mangga Kak Faisal, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Aji atas kesempatan untuk memberikan ilmunya kepada adik-adik semua. Mungkin aku akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik yang mungkin sekarang menduduki kelas 12 seperti itu ya, yang akan sebentar lagi menginjak bangku kuliah. Boleh dong langsung aja aku akan menanyakan kabarnya nih ya kepada adik-adik semua. Barangkali ada yang masih semangat atau misalkan ada dari beberapa rangkaian kemarin yang masih semangat, boleh dong di kolom chat aku masih semangat Kak dan aku siap untuk menerima ilmu pada hari ini. Boleh dong, aku pengen tahu semangat dari adik-adik semua. Oke, sambil menunggu teman-teman ngechat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Zaki Afianto. Mungkin tadi sudah dijelaskan atau diperkenalkan oleh Kak Aji ya sebagai MC. Aku di UPI jurusan pendidikan bisnis dan alhamdulillah tingkat 3 sekarang atau 2019, angkatan 2019. Seperti itu. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi ya untuk aku menjelaskan apa sih Universitas Pendidikan Indonesia dan apa dalamnya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin aku boleh izin share screen ya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat mungkin PowerPoint-nya? Sudah Kak. Oke, baik. Welcome to Universitas Pendidikan Indonesia ya, yang berada di Bandung terutamanya gitu ya. Di sini aku akan menjelaskan mengenai seluk-beluk ataupun dalamnya dari Universitas Pendidikan Indonesia yang mana teman-teman bisa ketahui gitu ya untuk sebelum masuk sini istilahnya kayak gitu, dan aku akan memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia dan apa aja yang ada dari mulai gedung, terus juga program studi, fakultas dan lain-lain. Oke, nah ini tentang kampus ya. Aku akan menjelaskan mengenai sejarahnya sedikit. Universitas Pendidikan Indonesia didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 di Bandung dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran Mr. Muhammad Yamin. Jadi sudah lama ya, sudah cukup lama kita berdiri ya, mengabdi kepada negeri dan menciptakan generasi-generasi dan menciptakan insan-insan yang
ingin mengabdi gitu di dalam pendidikan seperti itu. Nah, di sini ada visinya teman-teman, pelopor dan unggul dalam pengembangan kurikulum program pendidikan, layanan akademik dan jasa keprofesian. Nah, untuk mendukung visi itu terwujud ya, banyak sekali misi-misi yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama ada mengembangkan kurikulum program pendidikan akademik, vokasi, profesi dan spesialis sesuai dengan standar yang diterapkan. Yang kedua, mengordinasikan penyelenggaraan program pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, menyelenggarakan seleksi layanan akademik, program pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang berkualitas, serta mengelola jasa keprofesian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sesuai dengan nama kita ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kita lebih bergerak kepada pendidikannya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak hanya melulu tentang pendidikan, banyak sekali jurusan-jurusan yang non kependidikan. Nah, untuk selanjutnya mengetahui lokasi kampus nih ya, karena tidak hanya satu nih lokasi kampus dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk lokasi kampus utamanya ada di kampus Bumi Siliwangi, biasanya kita biasa sebutkan gitu ya, atau kampus Bumsil seperti itu. Berada di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, di sini mungkin titiknya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi bahwa tidak hanya satu aja nih kampus utama aja yang berdiri gitu ya untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa. Nah, ada yang disebut kampus daerah nih teman-teman. Nah, kampus daerah kita Universitas Pendidikan Indonesia ada 5. Yang pertama ada kampus daerah Cibiru, yang mana pastinya lokasinya berada di Cibiru ya, wilayah Cibiru. Terus ada kampus daerah Purwakarta, terus juga ada kampus daerah Sumedang, kampus daerah Tasik, dan yang paling jauh ada di kampus daerah Serang. Nah, kebetulan Universitas Pendidikan Indonesia ini berdiri di wilayah Jawa Barat dan Banten. Memang yang paling jauh itu ada di Serang ya, teman-teman. Ada di Jalan Ciracas nomor 38 Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Nah, nanti aku akan jelaskan juga mengapa kita ada kampus daerah di 5 daerah ini seperti itu. Nah, mungkin aku akan back lagi kepada di kampus Bumi Siliwangi ya. Nah, di kampus Bumi Siliwangi ini terdapat 8 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. Apa sih 8 fakultasnya, Kak? Yang pertama pastinya ada Fakultas Ilmu Pendidikan ya, fakultas yang paling utama di UPI, biasa kita sebut seperti itu. Yang kedua ada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis atau FPEB, yang mana itu menjadi fakultas saya ya. Yang ketiga ada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Sosial seperti itu. Terus juga ada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Nih bagi kalian yang suka ada di bahasa dan sastra, boleh banget untuk mengincar fakultas ini seperti itu ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah Fakultas Pendidikan Seni dan Desain atau yang biasa disingkat dengan FPSD. Ya, yang selanjutnya ada FPOK atau yang biasa disebut juga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Terus juga ada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang biasa disebut dengan FPMIPA. Yang selanjutnya ada Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan atau FPTK. Dan selanjutnya ada Sekolah Pasca Sarjana nih bagi teman-teman yang nanti mempunyai goals untuk melanjutkan S2 seperti itu di UPI, boleh di Sekolah Pasca Sarjana. Nah, kampus daerah ada 5 ya, kampus daerahnya yaitu di Cibiru, tadi Purwakarta, Tasikmalaya, Sumedang, dan Serang. Ternyata nih ya teman-teman, ada fun fact-nya karena setiap kampus daerah ini memiliki ciri khas sesuai potensi daerahnya masing-masing. Nah, seperti di kampus daerah Purwakarta mempunyai ciri khas mereka ini bergerak di bidang teknologi dan informasi seperti itu, dan nanti juga untuk program-program studinya juga mengikuti dari ciri khas potensi daerahnya. Untuk di kampus daerah Cibiru mengedepankan multimedia seperti itu. Nah, untuk di kampus daerah Sumedang memiliki potensi di bidang kesehatan. Terus juga bagi kalian yang suka gitu ya
bergerak di bidang kesehatan gitu ya, tentang keperawatan ataupun yang lainnya, bisa nih untuk bergabung di kampus daerah Sumedang. Terus juga ada kampus daerah Tasikmalaya yang berkenaan dengan industri kreatif, dan juga ada kampus daerah Serang yang lebih condong ke bidang kelautan. Nah, mungkin di Serang ini dekat dengan laut ya, jadi yaitu ada ciri khas dari potensi daerahnya masing-masing. Nah, kalian juga bisa berpatokan, aku mau kemana nih selanjutnya, passion aku mau kemana nih. Tentukan dari sekarang, jangan sampai salah, karena kalau sampai salah ya kebangetan gitu ya, biar nggak, ya biar terencana juga gitu untuk masa depan, prospek kerjanya dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Oke, kita move kepada program studi. Setelah aku menjelaskan mengenai 8 fakultas, terus juga ada sekolah pasca sarjana juga, dan ada kampus daerah juga. Nah, saatnya aku akan spill nih ya kepada kalian, program studi apa aja sih yang ada di fakultas-fakultas tersebut ataupun di kampus daerah yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama ada FIP, ya di sini Fakultas Ilmu Pendidikan, diantaranya banyak banget ya. Ada bimbingan konseling, administrasi pendidikan, pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, teknologi pendidikan, PGSD, PG PAUD, psikologi dan perpustakaan dan informasi. Nah, PGSD ini nanti pendidikan guru sekolah dasar, dan PAUD ya pendidikan anak usia dini, seperti itu ya. Nah, untuk Fakultas Ilmu Pendidikan ini mempunyai fakta yang unik nih, karena sampai saat ini FIP adalah pemilik gedung tertinggi di Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau misalkan kalian datang ke Universitas Pendidikan Indonesia, wajib datang ke rooftopnya FIP, karena di sana view-nya bagus banget, kelihatan ya, dari utara sampai selatan Universitas Pendidikan Indonesia tuh bisa terlihat, dan kalian bisa foto-foto di sana. Nah, di sini juga banyak banget ya yang bisa kalian ulik gitu di dalam Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Nah, yang selanjutnya adalah FPEB atau fakultas saya sendiri ya. Yang pertama, program studinya ada manajemen, terus juga akuntansi, pendidikan manajemen bisnis, pendidikan manajemen perkantoran, pendidikan ekonomi, dan ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Nah, teman-teman jangan khawatir, jangan takut bahwa Universitas Pendidikan Indonesia udah pasti pendidikan gitu ya jurusannya. Jangan takut, karena banyak banget ya jurusan-jurusan yang non kependidikan. Nah, kalau misalkan di FPIB ini salah satunya ada manajemen, terus juga ada akuntansi, terus juga ada ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Terus juga kenapa sih di sini ada akuntansi dan pendidikan akuntansi gitu? Karena di sini mempunyai dua prospek yang berbeda. Biasanya program studi yang memiliki atau yang mempunyai embel-embel pendidikan nantinya akan mendapatkan gelar SPD, yang mana tujuan dari utama dari program studi tersebut adalah menciptakan calon-calon guru, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang akan tertarik gitu ya untuk mengajar ataupun bergerak di bidang pendidikan, boleh untuk mengambil program studi yang ada pendidikannya. Tetapi kalau misalkan kalian ingin mengambil di luar pendidikan juga boleh, banyak sekali program studi yang non kependidikan, seperti itu. Nah, lanjut nih ya, kita bergeser sedikit ke FPIPS. Nah, di FPIPS di sini ada pendidikan kewarganegaraan, terus juga pendidikan sejarah, pendidikan geografi, ilmu pendidikan agama Islam, manajemen resort and leisure, manajemen pemasaran pariwisata, manajemen industri catering, pendidikan ilmu pengetahuan sosial, ilmu komunikasi, dan pendidikan sosiologi. Nah, jadi setiap fakultasnya itu ada program studi yang pendidikan, ada juga program studi yang non kependidikan. Nah, di sini juga keunggulannya banyak nih teman-teman dari FPIPS gitu ya. Ada MRL, salah satu keunggulan juga gitu ya dari fakultas ini. Terus juga ada pendidikan sejarah. Terus juga ada manajemen pemasaran pariwisata, yang mana kalau misalkan kalian nanti jalan-jalan ke kampus ya, terutamanya di Bumi Siliwangi gitu ya, kalian akan menjumpai teman-teman yang memakai jas, terus jas warna biru ya, biru dongker, dan memakai kemeja warna biru muda, seperti itu. Nah, itu sudah dipastikan adalah anak-anak dari manajemen pemasaran pariwisata, seperti itu. Dan banyak budaya-budaya dari kehidupan di kampus, seperti itu ya. Terus lanjut
ke FPBS nih. Bagi teman-teman yang suka bahasa dan sastra, di sini ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa daerah atau bahasa Sunda, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Jerman, pendidikan bahasa Perancis, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, dan pendidikan bahasa Korea. Nah, ketika kalian jalan-jalan ya di FPBS gitu ya, kan tempat si gedungnya itu bertingkat gitu ya. Nanti tuh kalian akan menemukan atmosfer yang berbeda setiap lantainya. Jadi sesuai dengan program studinya gitu ya. Pastinya kalau misalkan nanti Jerman gitu ya, nanti suasananya kental dengan nuansa-nuansa Jerman. Terus juga begitu pula dengan Korea seperti itu. Dan ada juga pojok yang memang menonjolkan dari culture Arab seperti itu. Nah, kalian nanti bisa menemukan di gedung FPBS seperti itu. Lanjut, kita akan berjalan-jalan ke Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Nah, untuk FPSD ini memiliki program studi pendidikan seni rupa dan kerajinan, pendidikan seni tari, pendidikan seni musik, film dan televisi, desain komunikasi visual, dan seni tari. Nah, bagi teman-teman yang suka menyukai seni gitu ya, boleh untuk mengincar dari fakultas ini dan program studi yang ada di fakultas ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian suka kesehatan, kalau misalkan kalian suka olahraga gitu ya, kalian cocok banget untuk masuk ke FPOK. Nah, FPOK ini mempunyai program studi pendidikan kepelatihan olahraga, pendidikan kesehatan dan rekreasi, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, atau yang biasa disingkat PJKR. Seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui ya, fun fact, ketika kita berada di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan ini, pasti mayoritas dari mahasiswanya botak gitu atau gundul ya. Biasanya ini adalah salah satu rangkaian ospek lah istilahnya seperti itu ya, untuk memperkenalkan bahwa mahasiswa FPOK itu harus mempunyai ciri khas. Nah, biasanya nih ya, kalau misalkan kalian ada di fakultas ini, atmosfernya sangat beda banget. Nah, nanti kalian bagi perempuan juga banyak laki-laki yang ganteng juga di FPOK, dan banyak juga wanita-wanita perkasa ya yang ada di FPOK. Nah, buat incaran dari kalian para lelaki seperti itu. Nah, terus juga yang selanjutnya ada FPMIPA. FPMIPA ini ada program studi pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan ilmu komputer, matematika, fisika, biologi, kimia, ilmu komputer, dan ilmu pengetahuan alam, yang mana ilmu pengetahuan alam ini mempunyai kelas internasional atau yang biasa disebut dengan IPSE, International Program on Science Education. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan di IPSE itu literaturnya berbahasa Inggris karena memang namanya internasional ya gitu. Jadi diharuskan untuk menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Dan teman-teman juga yang anak-anak MIPA atau anak-anak IPA di SMA-nya boleh mengambil salah satu dari jurusan ini. Gitu ya. Meskipun ya fun fact ya, kalau ini fun fact lagi nih, fun fact terus gitu ya. Sebenarnya aku adalah anak sosum ya, atau anak IPS pas SMA-nya, tetapi aku adalah tipe orang yang suka matematika ya, mungkin agak nggak biasa gitu, tapi emang bener gitu. Di antara teman-teman alhamdulillah aku yang paling mengerti gitu mengenai matematika di kelas aku waktu SMA. Nah, kalau misalkan waktu itu bisa linjur, aku akan linjur ke pendidikan matematika atau matematika. Tapi pada saat 2019 belum diperbolehkannya linjur-linjur ya, berbeda dengan beberapa tahun kebelakangan kemarin yang mana bisa cross gitu ya antara dari SMA-nya ke kuliahnya. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya fun fact lagi mengenai FPTK sebelum aku menjelaskan tentang program studinya. FPTK ini kalau misalkan jokes internal dari UPI ini biasa menyebut kampus daerah Gerlong ya. Kenapa? Karena mungkin posisi dari fakultas ini agak jauh dari fakultas-fakultas lain ya, dipisahkan dengan Al-Furqon, ada gedung juga yang memisahkan dari FPTK ini gitu. Nah, program studi yang ada di FPTK ada pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik sipil, pendidikan teknik arsitektur, pendidikan teknologi agroindustri, pendidikan kesejahteraan
kesejahteraan keluarga, pendidikan tata busana, dan teknik elektro. Nah, teman-teman yang suka teknik gitu ya, boleh langsung mengincar nih beberapa program studi yang ada di FPTK. Nah, tidak hanya kental dengan banyak cowoknya gitu ya, karena ini teknik gitu. Enggak, karena FPTK di sini ada pendidikan kesejahteraan keluarga dan pendidikan tata busana, yang mana mayoritas dari mahasiswa program studi ini adalah perempuan. Seperti itu. Jadi jangan takut bahwa nanti fakultasnya isinya cowok semua, enggak ya, karena ada cewek-ceweknya juga. Terus juga ada sekolah pasca sarjana bagi teman-teman yang nantinya akan melanjutkan ke S2 seperti itu ya. Ada magister pendidikan ilmu komputer, magister manajemen perkantoran, magister pariwisata, dan beberapa program studi magister lainnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian menentukan atau misalkan mempunyai prospek di luar program studi yang aku sebutkan di fakultas-fakultas tadi, boleh mengincar program studi yang ada di kampus daerah. Sesuai yang tadi aku bilang bahwa setiap kampus daerah ini mempunyai ciri khas sesuai potensi daerahnya masing-masing. Seperti kampus daerah Cibiru ada PGSD, PG PAUD, pendidikan multimedia, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer, dan S2 pendidikan guru sekolah dasar. Nah, tadi kampus daerah Cibiru itu lebih kepada multimedia. Nah, maka dari itu program studi di sini ada pendidikan multimedia, yang mana pendidikan multimedia ini tidak ada di kampus daerah yang lain maupun di kampus Bumi Siliwangi. Seperti itu. Terus juga ada kampus daerah Purwakarta. Ya, daerah Purwakarta ini lebih ke teknologi dan informasi, dibuktikan dengan adanya program studi pendidikan sistem dan teknologi informasi atau PSTI, dan ada sistem telekomunikasi atau sistel, terus juga ada mekatronika dan kecerdasan buatan. Nah, sudah bisa jelas ya dari potensi-potensi yang ditonjolkan dari setiap daerahnya. Nah, oke, sebentar ya, mungkin aku akan ngecas dulu sebentar soalnya. Oke, sambil ngecas ya, teman-teman, di sini juga sudah aku sebutkan bahwa kampus daerah ini memiliki potensinya gitu. Yang selanjutnya adalah kampus daerah Tasikmalaya, yang mana ada tadi di industri kreatif. Nah, dari program studinya ada di bisnis digital, ataupun nanti juga ada program studi kewirausahaan. Terus juga balik lagi. Nah, ya bagi kalian yang suka berbau bisnis atau industri kreatif, boleh banget ada di kampus daerah Tasikmalaya. Yang selanjutnya ada kampus daerah Sumedang nih teman-teman. Program studinya ada PGSD Penjas, pendidikan jasmani, keperawatan, dan industri pariwisata. Ya tadi kampus potensi dari daerah Sumedang ini ada di kesehatan. Yang selanjutnya, kampus yang paling jauh adalah kampus daerah Serang, yang mempunyai program studi PGSD, PG PAUD, pendidikan kelautan dan perikanan, terus juga ada sistem informasi kelautan dan logistik kelautan. Sesuai potensi dari daerah Serang, yaitu di bidang kelautan, maka program studi yang ditawarkan di kampus daerah Serang ini berbau kelautan. Seperti itu teman-teman, sudah paham ya mengenai program studi yang ada di Fakultas Kampus Bumi Siliwangi dan yang ada di kampus daerah seperti itu. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih cara masuk UPI gitu ya, Universitas Pendidikan Indonesia? Yang pastinya lewat gerbang ya. Boleh gerbang atas, boleh gerbang bawah, boleh mangga. Tetapi untuk belajar ya atau menjadi mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia ini bisa kalian tempuh dari berbagai seleksi masuk. Yang pertama ada SNMPTN. Mungkin kurang N-nya di sini ya. Karena ya SNMPTN ini kalian bisa ikuti dari skala kalian masing-masing seperti itu ya. Terus juga ada seleksi bersama masuk perguruan tinggi, yang mungkin kalian juga masuk Tridaya sudah mempersiapkan untuk seleksi bersama ini. Nah, jangan sia-siakan kesempatan itu. Terus juga kalau misalkan nanti ternyata kalian tidak beruntung gitu ya untuk masuk ke SBMPTN, jangan khawatir karena ada seleksi mandiri ini.
atau yang biasa disebut dengan SMUP seperti itu. Terus juga ada penjaringan prestasi akademik atau PPA D3. Nah, teman-teman ya, kalau misalkan yang mau masuk D3 boleh langsung untuk daftar di jalur masuk PPA D3 ini. Terus juga kalau misalkan kalian yang mempunyai prestasi banyak gitu ya, atau misalkan sama SMA-nya kalian banyak meraih prestasi, terus juga mengikuti lomba ini, lomba itu, kejuaraan ini, kejuaraan itu, boleh banget untuk masuk di jalur masuk UPI, yaitu prestasi istimewa. Nah, di prestasi ini biasanya ditonjolkan di bidang keagamaan, di pendidikan, terus juga kejuaraan juga pasti ya. Semakin tinggi kalian mempunyai prestasi atau tingkat prestasi itu ya, semakin peluangnya juga semakin besar untuk diterima di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, seperti itu untuk jalur masuk dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, yang selanjutnya ataupun yang terakhir adalah kehidupan di kampus nih, teman-teman. Nah, mungkin aku akan spill ya environment ketika aku kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, yang mana sebelum adanya corona ini aku pernah belajar gitu ya secara offline di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini environmentnya sangat kuat banget karena karena kita mempunyai nama pendidikan di universitas kita gitu ya. Jadi pakaian-pakaiannya pun lebih sopan daripada universitas-universitas lainnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang main ke UPI gitu ya, di Bumi Siliwangi, pasti kalian nggak asing dengan celana bahan gitu ya, kemeja dan yang lain-lain. Nah, itu tuh makanan sehari-hari dari mahasiswa gitu ya untuk berpakaian seperti itu. Nah, biasanya karena di sini tuh kebanyakan gitu ya mahasiswinya itu mereka berkerudung seperti itu, dan tidak aneh kalau misalkan pelesetan dari UPI ini adalah Universitas Pesantren Indonesia, teman-teman, karena kita juga ada salah satu program yang mana masuk kepada mata kuliah kita, yaitu tutorial. Nah, di sini tutorial bagi teman-teman yang Muslim atau yang Islam gitu ya, akan memperdalam ilmu keagamaan lagi gitu selama 1 semester. Nah, biasanya adalah orang-orang yang mengampu mata kuliah dari tutorial ini, kalian akan menggunakan baju putih, kemeja putih dan celana bahan hitam ataupun rok hitam, dan dipastikan harus memakai kerudung seperti itu. Dan ketika bubaran dari tutorial tersebut pastinya pastinya kalian ciri khas pasti ini UPI gitu, karena memang setiap Sabtu Minggu ya teman-teman kegiatan tutorialnya. Jadi maka dari itu adanya pelesetan Universitas Pesantren Indonesia, karena memang berpakaian seperti santri-santri gitu ya, yang ada di layaknya umum seperti itu. Nah, terus juga banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang memang kita bisa gunakan gitu ya di UPI. Salah satunya ISOLA, terus juga ada Museum Pendidikan Nasional, yang mana saya rasa universitas-universitas lain tidak mempunyai Museum Pendidikan Nasional ini. Nah, teman-teman kalau misalkan main-main ke UPI, boleh nanti bilang-bilang aku, nanti aku akan juga ajak-ajak teman-teman untuk ke UPI, dan juga harus masuk ke Museum Pendidikan Nasional. Seperti itu. Terus juga banyak taman-taman yang mana bisa mendukung kalian untuk kerja kelompok ataupun belajar secara mandiri. Ada taman parter, ada taman barter, ada taman parter, terus juga ada taman bareti gitu ya. Nah, di sana juga karena banyak pohon-pohon yang rindang ya teman-teman, di situ karena adem banget, jadi suasananya pas untuk berkumpul-kumpul, untuk mengerjakan soal ataupun kerja kelompok tuh cocok banget di situ. Terus juga ada Al-Furqan, Masjid Al-Furqan, yang mana Masjid Al-Furqan ini menjadi masjid yang termegah se-Asia Tenggara juga, seperti menjadi suatu kebanggaan bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, terus juga apalagi ya, ada taman botani juga, yang mana tempat praktiknya para mahasiswa pendidikan biologi ataupun jurusan atau program studi dari biologi seperti itu. Terus juga ada gimnasium, yang mana nanti kalau misalkan kalian menjadi bagian dari
Universitas Pendidikan Indonesia, ketika ada ospek atau yang biasa kita sebut moka ke UPI, kalian akan dikumpulkan di gimnasium ketika offline ya. Kalau misalkan online aku belum tahu kalau misalkan apakah tetap dikumpulkan atau tidak. Secara logika sih enggak ya, karena pastinya menimbulkan kerumunan juga. Seperti itu. Terus juga banyak sekali UKM-UKM yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia gitu ya. Yang pertama ada di bidang kesenian ya, yang ada di Kabumi. Kebetulan aku juga bagian dari anggota Kabumi gitu, yang mana bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan. Terus juga ada lakon, kalau misalkan kalian suka teater. Terus juga ada studio 229, kalau misalkan kalian suka nulis gitu ya. Terus juga ada bidang kepenulisan, ada lepim gitu ya. Terus juga ada bidang keagamaan, ada PMK, ada Perhimpunan Mahasiswa Kristen gitu ya. Terus juga ada PSM, Paduan Suara Mahasiswa. Terus juga tidak hanya di bidang kesenian, terus juga ada di bidang kepenulisan, ada juga di bidang olahraga, basket, softball, terus juga senam, UKM senam, terus renang juga ada gitu ya, yang mana bisa menyalurkan minat dan bakat kalian. Jangan khawatir karena ada sekitar 100 lebih UKM yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi manfaatkanlah ketika kalian menjadi mahasiswa ya, untuk menyalurkan minat dan bakat yang kalian punya, seperti itu. Nah, mungkin aku akan menjelaskan sedikit mengenai ada apa aja sih yang ada di gambar-gambar ini. Yang pertama, di bagian kiri atas itu aku sedang pelantikan Dewan Pengawas Mahasiswa tingkat Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, seperti itu. Dan alhamdulillah aku menjadi anggota Komisi 1, seperti itu. Nah, terus juga mungkin organisasi-organisasi yang ada di kampus juga tidak hanya BEM ya, teman-teman, ada DPM dan ada MPM juga, yang mana kalian bisa ketahui lebih lanjut ketika nanti kalian berada di kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Yang selanjutnya ada waktu itu lagi Disnatalis FPEB nih. Waktu itu kita lagi ada kegiatan, masih ada di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Ini bersama teman-teman satu program studi gitu ya di Pendidikan Bisnis 2019. Yang selanjutnya ini ketika pandemi, terlihat dari jarak-jarak antara kursi dan orangnya gitu ya. Waktu itu aku mengikuti lomba project itu dari internasional yang diselenggarakan oleh Korea dan Filipina, seperti itu. Di bawahnya ini lagi proses pembelajaran lah istilahnya, yang mana adanya peer group ya. Pastinya kita mempunyai teman sebaya yang mana bisa menunjang pembelajaran yang kita punya juga, seperti itu. Nah, yang ini masih sama di Disnatalis, tapi satu program studi dari angkatan 2019, 2018, 2017, dan beberapa 2016, dan ada beberapa dosen juga, seperti itu. Dan di sebelah kirinya lagi ada gedung Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, yang mana yang aku rasakan adalah di FPEB ini, karena kita mengutamakan ya era revolusi industri, jadi banyak teknologi-teknologi atau banyak fasilitas-fasilitas yang menunjang ke arah teknologi dan kreatif gitu ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa untuk datang langsung ke FPEB. Sebenarnya udah ya, nggak ada lagi slide-nya untuk kehidupan kampus, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kalian ingin menanya-nanya lebih lanjut mengenai Universitas Pendidikan Indonesia, kalian juga boleh mengikuti aku di Instagram aku, ataupun di DM aja di @jack19_. Nanti boleh kalian tanya-tanya mengenai Universitas Pendidikan Indonesia. Dan teman-teman, satu lagi, kalau misalkan kalian belum puas dengan adanya pematerian ini gitu ya dari aku, kalian boleh ikut Goes to School, UP Generation Goes to School, yang mana UP Generation Goes to School ini akan memfasilitasi kalian lebih jauh lagi mengenai Universitas Pendidikan Indonesia. Nanti yang sudah aku sebutkan tadi akan disampaikan lagi di dalam UP Generation Goes to School. Nah, kalau misalkan kalian ingin tahu lebih lanjut mengenai kegiatannya, kalian boleh follow Instagram @upgeneration ya, @upgeneration. Nanti mungkin aku akan tulis di kolom chat untuk Instagram aku dan Instagram UP Generation.
kalau misalkan kalian ingin tahu mengenai Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dan juga kalau misalkan kalian ingin mengincar banget Universitas Pendidikan Indonesia, kalian juga boleh tanya-tanya ke UP Generation, karena di sana kita juga memfasilitasi untuk teman-teman bertanya kepada UP Generation yang mana akan dijawab secara langsung melewati DM ataupun webinar dan talk show yang lainnya. Dan salah satu platformnya adalah webinar dari Ghost to School tersebut. Biasanya dari Ghost to School ini kita ke sekolah-sekolah, tetapi karena pandemi, jadi kita hanya bisa melakukan secara online saja, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian ingin jalan-jalan ke UPI dan survei-survei sedikit, boleh nanti DM aku jajanan-jajanan apa aja yang enak gitu ya di sana dari Gerlong ya, karena kita ini mempunyai kantin yang begitu panjang di sepanjang jalan Kenangan, enggak, sepanjang jalan Gerlong ya. Di situ banyak banget makanan yang bisa kalian cicipi ketika kalian datang ke Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin cukup sekian ya pemaparan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga membantu kalian menambah informasi teman-teman di sini, menambah informasi dan pengetahuan dari adik-adik di sini untuk mengincar Universitas Pendidikan Indonesia ini. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Faisal ya atas pemaparannya tentang Universitas Pendidikan Indonesia ya. Cukup lengkap ya, dari mulai fakultas tadi, Fakultas Kak Faisal sendiri ya, Fakultas Ekonomi Bisnis, sampai dengan ada Fakultas Pascasarjana juga. Nah, ini mangga nih adik-adik nih teman-teman, para pejuang-pejuang perguruan tinggi negeri, barangkali ada yang mau ditanyakan nih mengenai keupian ya tentang Universitas Pendidikan Indonesia, boleh langsung chat atau open mic. Oh, ini udah ada nih Kak Faisal nih di kolom chat nih ya. Ada Rian Alfian katanya mau tanya Kak, untuk kegiatan riset kemahasiswaan di laboratorium atau unit kampus bisa 24 jam atau tidak katanya gitu Kak Faisal. Mau ditampung dulu atau mau dijawab langsung Kak Faisal? Boleh bebas. Oh, boleh jawab langsung aja mungkin ya. Oke, boleh. Sambil menunggu yang lain boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat ya adik-adik ya. Iya, oke. Mungkin teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut tentang perupian gitu ya, yang belum aku jelaskan tadi boleh banget gitu ya untuk ditanyakan. Ini pertanyaan dari Karian ya. Untuk riset kemahasiswa dan laboratorium ini ya nggak 24 jam sih bisa diakses, karena kan setiap laboratorium ini mempunyai penjaganya gitu ya, atau ya satpam atau misalkan yang sedang piket gitu ya. Mereka juga manusia sebenarnya gitu, dan mereka juga bekerja gitu ya, yang mana mempunyai jam kerjanya kayak gitu. Jadi biasanya untuk laboratorium ini sampai jam 5 untuk saat ini ya, untuk pandemi COVID kayak gini, sampai jam 5 aja gitu. Nah, untuk offline-nya banyak mahasiswa-mahasiswa yang memang sampai malam juga, sekitar sampai jam 8 gitu ya, masih ada di laboratorium, tapi tidak 24 jam juga bisa diakses sebenarnya, karena mempunyai jam kerjanya juga dan memberikan waktu istirahat kepada para karyawan ataupun tenaga pendidikan. Seperti itu, Kak. Oke, baik Kak Faisal ya. Mungkin maksudnya pertanyaannya apakah nanti kalau kuliah di UPI apakah bakalan ada nih kayaknya riset yang sampai dengan tengah malam. Mungkin kemungkinan ada, mungkin ya Kak Faisal, cuman tidak akan terus-terusan ya, mungkin sesekali ada yang membutuhkan waktu untuk ya manjang sampai malam lembur mungkin gitu ya. Jadi karena beres mungkin ya mahasiswa juga gitu ya. Pastinya kita juga sebagai manusia juga punya jam istirahatnya ya gitu ya, nggak mungkin 24 jam dihajar terus untuk riset kemahasiswaan gitu ya, atau berdiam diri di laboratorium. Juga kita punya jam istirahatnya juga ya, harus bisa menjaga kesehatan juga. Sampai 4 tahun kan nggak mungkin 24 jam untuk riset juga gitu. Kayak gitu. Itu mungkinnya untuk Rian. Ini juga ada yang bertanya di chat ke saya nih Kak Faisal nih katanya. Dari Dinar Gumelar nih, chat pribadi ke saya ke akun ini, katanya apakah kalau kuliah di UPI nanti pas lulusnya itu harus selalu jadi guru, katanya apa enggak gitu, katanya gitu. Sebenarnya untuk
yang berbasis pendidikan itu memang diutamakannya gitu ya menjadi guru. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi profesi-profesi lain. Aku ambil contohnya di jurusan atau di program studi aku gitu ya, yaitu pendidikan bisnis. Nah, di pendidikan bisnis ini memang outputnya ataupun tujuannya memang mengutamakan mahasiswa-mahasiswanya ini menjadi guru kewirausahaan ataupun guru bisnis digital atau pemasaran digital yang lain-lainnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga mempunyai bisnis masing-masing gitu ya, tidak berhubungan dengan ranah pendidikan, ataupun kita kerja di perbankan ataupun di startup juga bisa gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa menjadi profesi-profesi lain selain guru, seperti itu. Nah, begitu pula di jurusan-jurusan lain yang memang mempunyai basis kependidikan. Kalau misalkan di jurusan atau program studi non kependidikan tidak akan diutamakan menjadi guru gitu ya, sesuai dari jurusannya aja. Kalau misalkan tadi akuntansi ya berarti utamanya menjadi akuntan kayak gitu. Terus juga tadi juga ada pendidikan akuntansi ya gitu. Nah, pendidikan akuntansi ini yang nantinya akan menjadi guru akuntansi, biasanya seperti itu. Tapi tidak harus jadi guru lah untuk kuliah di sini gitu. Seperti itu, Kak. Okay. Jadi sebetulnya intinya kita lihat dulu judul jurusannya mungkin ya, Kak Faisal ya. Iya, betul. Iya, bisa. Ada mungkin kata pendidikan, memang sebetulnya dispesifikasikan untuk menjadi tenaga pengajar gitu ya sebetulnya. Betul. Ya. Namun tidak juga menutup kemungkinan meskipun jurusan yang diambil adalah pendidikan, nanti lulusannya tetap masih terbuka untuk bekerja di tempat lain. Seperti itu mungkin Kak Faisal ya? Betul. Iya, betul. Jadi kan ini masih banyak nih yang berpersepsi kalau kuliah di UPI itu ingin menjadi guru, karena mungkin masih juga banyak yang belum mengenal bahwa di UPI itu ada jurusan-jurusan yang bukan kependidikan gitu ya, seperti betul tadi ya, ada pendidikan akuntansi, ada juga akuntansi ya, seperti itu ya. Iya, betul. Kemudian juga ada tadi saya dengar ada manajemen resort and leisure mungkin ya. Iya, betul. Itu khusus tidak ada pendidikannya malah ya. Iya, tidak ada. Hanya jurusan yang emang spesifikasi untuk manajemen resort aja ya. Betul. Oke, ini ada yang chat lagi nih Kak Faisal di kolom chat, ada dari Nai ya. Nai ya Kak, katanya mau tanya kalau nggak salah di UPI ada semacam sanggar seni yang terkenal. Apakah sekarang masih ada Kak? Katanya mungkin mendengar background dari Kak Faisal ini yang ada semacam kayak apa itu ya? Angklung ya. Angklung mungkin. Ya mungkin masih ada. Kedengeran mungkin. Kedengeran ya di kalian. Oke. Buat penasaran gitu Kak. Bagus itu Kak. Oke, baiklah. Mungkin mohon maaf ya, aku mohon maaf banget kalau misalkan di sini agak berisik suara musik gitu ya, karena memang sebentar lagi UKM aku ini akan mengadakan penampilan gitu atau resital. Jadi anak-anaknya sedang latihan semua seperti itu. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada keberisikan dengan suara-suara musik. Nggak apa-apa Kak. Tadi lebih jadi ingin bertanya. Penasaran ya? Kenal dulunya gitu ya untuk yang apa sih namanya dulu Kak ya? Kabumi gitu. Oh, Kabumi ya. Kabumi iya. Ke rumah maksudnya gimana? Enggak, jadi Kabumi ini adalah singkatan dari Keluarga Bumi Siliwangi gitu. Jadi Bumi Siliwangi, betul, karena UKM Kabumi UPI ini kita utamanya bergerak di bidang kesenian dan budaya seperti itu. Dari tari, terus juga gamelan, dan salah satu yang kita unggulkan itu adalah seni angklung seperti itu. Nah, kebetulan untuk Kabumi berdirinya UKM Kabumi ini kebetulan di Jerman seperti itu. Jadi tidak dibuat di Indonesia gitu, karena pada saat itu mahasiswa-mahasiswa UPI sedang diundang ke Jerman untuk menampilkan budaya Indonesia, dan perkumpulan-perkumpulan tersebut mereka mempunyai inisiasi untuk membuat organisasi sendiri yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan seperti itu. Nah, kalau misalkan Nai juga mau untuk menggeluti di bidang seni gitu ya dan budaya, boleh gabung di UKM Kabumi. Mungkin aku akan nanti cantumkan Instagramnya juga untuk Instagram Kabumi. Oke, boleh mungkin nanti Kak Faisal dicantumkan di chat mungkin ya kolom Instagram. Boleh. Jadi mungkin, tapi itu nggak harus mahasiswa dari seni mungkin ya Kak ya, bebas ya? Boleh. Boleh ya? Dari UPI ya, terutama di Kabumi di
di kampus Bumi Siliwangi gitu ya, di kampus Bumi Sil memang semua jurusan, semua mahasiswa boleh gitu. Aku pun dari pendidikan bisnis kebetulan juga menyukai bidang seni dan budaya, dan alhamdulillah aku juga bisa menyalurkan minat dan bakat aku di UKM ini. Oh, jadi asal punya interest dan keinginan untuk benar seni budaya, boleh banget untuk bergabung, dan itu skalanya udah internasional kayak. Betul banget, Kak. Iya, jadi tadi Nay kalau tertarik untuk masuk ke Kabumi berarti harus masuk ke UPI dulu berarti Nay ya? Betul. Ya? Iya, gitu betul. Ya. Jadi UPI itu selain juga tentang pendidikan, juga seni budayanya juga sangat-sangat terkenal sampai bahkan ke Jerman tadi ya? Betul sekali. Ada satu lagi, mungkin nggak satu lagi ya, ada yang bertanya lagi nih malah. Iya, aku juga ada yang... Oh, ada juga. Oh, boleh dari Kak Faisal dulu aja mungkin. Oke, ini ada dari Kak Adinda Fiona yang ngechat pribadi ke aku gitu ya, direct message. Kak, izin bertanya, kalau jurusan tata busana harus pakai portofolio enggak, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin aku langsung jawab aja ya, Kak, untuk pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk biasanya teman-teman yang nantinya akan mempunyai atau akan mengincar dari program studi yang berbau seni dan desain, biasanya kalian diharuskan untuk membuat portofolio. Nah, pastinya portofolio tersebut berkenaan dengan program studi yang dituju, seperti itu. Kayak misalkan biasanya untuk tata busana akan lebih kepada ya busananya, seperti itu. Nah, untuk desain komunikasi visual biasanya ada portofolio khusus yang memang dibuat gitu, yang mana ini menjadi bahan pertimbangan dari pihak kampus untuk menerima kalian di program studi tersebut. Seperti kayak misalkan portofolio yang aku tahu itu adalah ada foto objek, terus juga ada foto keramaian kalau nggak salah ya, untuk menjadi syarat untuk masuk ke program studi tersebut. Jadi memang ada portofolio secara khusus untuk masuk ke program studi tertentu. Tapi kalau misalkan di yang lainnya, di jurusan-jurusan lainnya, setahu aku enggak sih untuk ada portofolio, kecuali yang di seni dan desain aja, seperti itu. Oke, dari Dinda mungkin pertanyaannya ya, apakah harus menyertakan portofolio atau tidak? Jawabannya tadi, untuk jurusan seni emang biasanya ada kewajiban untuk menyertakan portofolio ya, dan biasanya juga itu ada di laman pendaftaran pada saat kita mendaftar di UTBK SBMPTN-nya juga. Ada beberapa jurusan yang menyertakan syarat lanjutan seperti seni, dan ada juga tes lanjutan seperti di jurusan olahraga, mungkin seperti itu. Betul, ya. Iya, benar banget, yang di olahraga juga ada kayak gitu tes lanjutan. Ini ada lagi. Nah, sekarang Dinar Gumelar ngechatnya, ini pejuang satu ini tadi ngechat pribadi, sekarang ngechatnya ke grup nih, Kak. Katanya jurusan pendidikan mahasiswanya boleh gondrong apa enggak? Oke, baik. Boleh mungkinnya untuk wanita, boleh mungkin ya. Boleh banget ya untuk wanita. Oke, mungkin untuk pria ya, untuk pria. gondrong. Dinar ini pria ini mungkinnya Dinar. Oh iya. Melar soalnya belakangnya. Iya, benar. Oke, untuk laki-laki memang tidak ada aturan secara khusus ya untuk pendidikan nggak boleh gondrong atau misalkan harus bagaimana gitu ya. Tetapi biasanya yang mahasiswa dari pendidikan biasanya kalau misalkan mereka laki-laki yang mempunyai rambut gondrong, ketika proses pembelajaran atau proses perkuliahan harus diikat sih biasanya, biar terlihat rapi aja gitu, daripada yang harus gondrong dan gak diikat, biasanya kayak gitu. Nah, biasanya tergantung dosennya pula gitu. Ada yang memang menerapkan si rambutnya harus diikat gitu ya, gak apa-apa gondrong tapi harus diikat. Ada pun yang ya udah nggak peduli kalian mau diikat ataupun enggak. Seperti itu sebenarnya, kayak gitu sih, karena dari teman-teman aku juga ada yang rambutnya gondrong dan sebenarnya nggak dipermasalahin sih, asal ketika proses perkuliahan diikat biar lebih rapi aja sih, seperti itu. Oke, jadi boleh ya gondrong, meskipun di pendidikan juga tidak ada aturan secara resmi nggak boleh gondrong gitu ya, cuman nanti kembali ke kebijakan dosen masing-masing mungkin ya, Kak ya. Oh, iya, betul. Apakah harus diikat mungkin gitu ya, atau harus dikepang mungkin gitu kalau emang kayak Frozen nanti. Kayak Elsa Frozen. Okay, ya. Dinar juga nanti kalau misalkan emang ingin gondrong dan ingin masuk ke UPI masih boleh ya, boleh banget gitu ya. Nanti ya ikuti saja peraturan di sana, cuman emang tidak harus
Maksudnya tidak seketat seperti apa ya, tetap sama kayak universitas yang lain, hanya saja emang UPI ini berpendidikan ya istilahnya ya, lebih apa sih ya, lebih kalem gitu ya, lebih ya. Ada lagi nih Kak Faisal di chat, katanya apakah ada kerjasama antara UPI dengan kampus di Indonesia atau luar negeri terkait riset pendidikan atau teknologi katanya. Jadi kerjasama antara UPI dengan kampus yang lain, baik itu di Indonesia maupun kampus di luar negeri terkait pendidikan atau teknologi. Katanya ada apa enggak? Oke, baik, menarik banget nih mengenai akademik ya. Di dalam akademik sendiri banyak banget yang bisa kita kejar seperti itu. Salah satunya ya aktif di perkuliahan ataupun membuat riset pendidikan seperti itu ya. Nah, untuk kampus-kampus ataupun organisasi yang biasa dikerja sama UPI banyak banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan riset ataupun dengan kepenulisan, boleh banget, banyak banget perlombaan ataupun kompetisi ataupun proyek-proyek yang memang dilakukan bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti itu. Nah, salah satunya adalah kalau misalkan di dalam negeri ya, UPI ini bekerja sama dengan baik dengan UNESA seperti itu yang ada di Surabaya. Nah, mungkin dari UNESA ini mempunyai hubungan yang baik karena sama-sama memiliki program studi yang berbasis kependidikan, teman-teman. Seperti itu. Jadi memang kita punya hubungan yang erat, saling bertukar informasi juga, dan kebetulan di jurusan aku, di program studi aku pendidikan bisnis ini adalah istilahnya pelopor atau satu-satunya pendidikan yang berbasis bisnis gitu. Jadi menarik banget untuk dipelajari gitu, dan UNESA saat ini juga ada namanya pendidikan tata niaga yang mana sering istilahnya studi banding lah gitu ya, untuk bertukar informasi dan mengembangkan satu sama lain. Nah, untuk tidak hanya ada di kampus-kampus yang ada di Indonesia, tetapi kampus-kampus luar juga ada pastinya, terutama program studi yang tadi yang ada di FPBS yang bahasa dan sastra, pastinya mereka mempunyai hubungan yang baik ya kepada negara itu sendiri gitu. Kayak misalkan di Korea gitu Kak, mereka juga mempunyai hubungan yang baik dengan dosen-dosen yang ada di Korea gitu, atau misalkan universitas-universitas yang memang ada di Korea. Begitu pula di pendidikan bahasa Jerman, terus juga di bahasa Arab gitu ya, terus juga ada beberapa Perancis juga ada gitu ya, apalagi bahasa Inggris, mereka juga mempunyai hubungan yang baik dengan organisasi atau universitas-universitas lain yang mana mereka sering juga mengadakan riset ataupun proyek-proyek seperti yang kemarin aku ikuti ya, beberapa bulan kemarin ada proyek mengenai ada namanya Global Young Leadership Program. Nah, di situ teman-teman, di situ aku dan beserta rekan-rekan juga dari berbagai program studi diajak untuk membuat proyek mengenai lingkungan, terus juga ada pemberantasan kemiskinan dan tentang comfort woman atau PSK seperti itu. Di sana kita menggali informasi dan mengeluarkan program-program yang luar biasa perihal masalah-masalah tersebut, atau yang masalah-masalah yang ada. Kak Faisal? Dan dari fakultas aku pun ya, dari FPEB juga sering mengadakan ada namanya International FPEB Day, International Day. Nah, di sana banyak sekali mengundang mahasiswa-mahasiswa luar negeri untuk bergabung di proyek atau program yang fakultas FPEB buat seperti itu. Jadi banyak banget kerjasama yang telah kita buat dengan pihak luar ataupun pihak yang ada di dalam Indonesia. Seperti itu mungkin Kak. Oke, baik Kak Faisal. Jadi emang kerjasamanya udah sering dan emang akan terus berlangsung insya Allah ya, baik itu dengan pihak universitas yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, dan itu tidak harus tergantung jurusan apa yang kita geluti ya Kak Faisal ya. Kita menggeluti misalkan Fakultas Ekonomi Bisnis, mungkin kerjasamanya tadi di bidang pemberdayaan wanita, mungkin tadi ya di bidang lingkungan mungkin ya. Jadi selama kita aktif di organisasi-organisasi yang ada di kampus, mungkin link-link menuju kerjasama-kerjasama untuk ke pihak luar itu akan sangat banyak nantinya ya. Jadi kepada pejuang-pejuang nih
boleh ya UPI menjadi pilihan nih ya. Jadi biar terbuka wawasan kita, jadi banyak banget. Selain jurusannya juga nggak hanya terbatas pendidikan, untuk yang ingin menjadi tenaga pendidik juga emang tempatnya di UPI, untuk yang juga banyak banget pilihannya, untuk organisasi-organisasi melibatkan kegiatan yang melibatkan universitas lain, baik itu di luar maupun di dalam juga cukup banyak. Yang ingin seni juga udah bisa go internasional ya, termasuk Kak Faisal di sini nih, seniman berarti ini Kak Faisal ya. Iya. Juga bisa masuk ke UPI ya, jadi udah sangat universal ya, namanya juga udah Universitas Pendidikan Indonesia ya. Dan mungkin aku akan memberikan tips dan trik lagi mungkin Kak. Boleh, sedikit. Ya, Oke, nah untuk tips dan trik bagi teman-teman yang memang mau selalu diajak proyekan-proyekan berkenaan dengan akademik. Satu triknya adalah kalian harus show off, istilahnya show off apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki, apa yang kalian sukai dan kalian minati gitu ya kepada dosen. Karena biasanya project-project atau program-program tersebut direkomendasikan oleh dosen gitu. Dan kebanyakan project-project dan program-program yang aku ikuti ini adalah atas kepercayaan dosen kepada aku sendiri gitu. Kebetulan juga alhamdulillah aku sedikit fasih untuk berbahasa Inggris. Jadi program studi ataupun dari Ibu Kaprodinya ini mempercayai aku untuk mengikuti program ataupun proyek-proyek yang memang mengutamakan penggunaan bahasa Inggris. Jadi memang harus istilahnya show off, bukan pamer, bukan caper, tetapi ya harus tunjukkanlah biar dosen pun tahu apa yang kita bisa, apa yang kita minati, apa yang kita miliki gitu ya di dalam diri kita. Nah itu juga penting bagi kalian. Jadi jangan menjadi mahasiswa yang kuliah pulang atau kuliah kupu-kupu gitu ya. Jadi ataupun Kak Faisal ya. Iya, kunang-kunang atau kuliah nangkring jangan gitu ya, untuk manfaatkan sebisa mungkin baik di akademik ataupun di non akademik. Pastinya kalian, aku yakin bahwa teman-teman di sini mampu untuk mengejar itu semua. Seperti itu mungkin Kak. Oke Kak Faisal, terima kasih banyak tipsnya, dan mungkin ini juga berlaku baik itu kita nanti kuliah dimanapun ya. Show off bukan untuk sombong, cuman untuk menunjukkan apa yang kita bisa agar bisa lebih bermanfaat buat masyarakat banyak gitu ya. Kak Faisal nih, karena waktunya kita sudah habis ya, mohon maaf nih agak sedikit bergeser lebih panjang dikit, padahal masih banyak didiskusikan. Kak Faisal boleh tuliskan di kolom chat nanti Instagram yang perlu kami follow ya, biar kerjasama atau silaturahmi kita tetap terjalin. Nah, untuk yang kedua, kita ada sesi yang kedua nih adik-adik, para pejuang-pejuang perguruan tinggi. Untuk sesi kedua ini kita langsung saja ya, ada dari Ivy. Kak Faisal, terima kasih banyak ya. Sukses selalu. Sama-sama. Ya, sukses juga buat teman-teman. Sukses juga buat Hidayah.